minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadhirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin salawatullahi alaihimus salam wa ila hadrati khulafa'ir rasidin saddatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil awliya'illahi ta'ala qaddasallahu sirrahum wa ila hadrati mu'allifi kitab hadis arba'in Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ta'allamna wa 'alamna bi ulumihi
innallaha yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati masyayikhi mamaki Haji Muhammad Romli Zailani bin Bapak Haji Abdurrahman wa maki Haji Khair Afandi bin Ren Mas Haji Abdullah bin Hasan Rubai wa li jami'i masyayikhi fi madalisan wa fi madliftul huda. Innallaha yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi manafatin fid din wa dunya wal akhirah. Nas'aluka Allahumma bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi ma'unatihim wa bi syafaatihim wa bi barakati tirkati ulumihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa nasi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa liman haqqa alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami' ahlil kubur min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min jihatina wa min jihati zawjatina wa min jihati hadirina fi hadal majlis ghafarallahu lahum warhamhum ghafarallahu lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana wahasil maqsidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana wahasil maqsidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana wahasil maqsidana. Mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab jeung Sya'bana sareng mugi ngadugikeun kana
sareng mugi ngahapunten dosa abdi sadayana sareng mugi ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, santri yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat usia yang alhamdulillah atas izin Allah satu usia kita disampaikan kembali kepada bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Yang kedua, atas kasih sayang Allah kita masih bisa merasakan kenikmatan hidangan Allah, taman surganya Allah, yakni majelis taklim yang digelar di tiap-tiap hari Ahad sore. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan hidangan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan wasilah ini tidaklah kita mati kecuali mati dalam hanca ilmu agama Allah. Tidaklah kita mati kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak lampah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan materi lanjutan, yakni hadis ketiga dari hadis arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al haditsu tsalitsu, ari ieu eta hadis anu katilu. Bahasa Sunda heula nya dan nampina bahasa Sunda. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Khattab, katampi hadis ti Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, radhiya mugia mikaridho saha Allah Gusti Allah anhuma kaitu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala parantos ngadawuh itu Abi Abdurrahman
Abdullah bin Umar bin Khattab, sami'tu parantos ngadangu kaula Rasulullahi kakangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu mugia maparin rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi kamantena jeung Rasul wasallama sareng kasalamatan. Yaqulu dadawuh mantena jeung Rasul, bunyal islamu, bunya dibangun, naon al islamu Islam, ala khamsin netepan kana 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, kahijina nekadkeun abdi atana pinyaksi yen teu aya deui pangeran kajabi Allah, wa anna Muhammadan sareng sayaktosna ari Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah, wa iqamis sholati jeung kaduana ngadeugeun salat, wa itaiz zakati jeung katiluna ngaluarkeun zakat, wa hajjil baiti jeung kaopatna ibadah haji ka Baitullah, wa shaumi ramadhana jeung kalimana puasa dina bulan Ramadan. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha al-Bukhariyu Syekh Imam Bukhari wa Muslimun sareng Syekh Imam Muslim. Itu terjemahan kalau bahasa santri mah ngalogatan, terjemah perkata. Kita pindahin ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga dari hadis arba'in, diterima dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Telah berkata Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, kata beliau, saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Telah meriwayatkan hadis ini yakni Syekh Imam Bukhari dan Syekh Imam Muslim. Tuh, logat bebas dengan bahasa Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua sekarang sudah sampai di bulan mulia yakni bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan yang lain. Kata Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas suhuri isna asyara sakhran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Al-ayah, yang artinya wallahu alam bil muradih. Inna iddatas suhuri, sesungguhnya
bilangan-bilangan bulan isna asyara syahran, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, tercatat di dalam kitab Allah, yakni Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu sudah tercatat. Wa minha, dan dari yang 12 itu arba'atun, ada 4 hurum yang disucikan, yang dimuliakan. Di dalam kitab Tafsir Jalalain, Syekh Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan isi yang 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi di dalam Islam bilangan bulan itu ada 12, disebut hitungan Hijriah. Hafal? 1, 2, 3, 4, 5. Coba bilangan Masehi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lancar keneh Pak RW. Nyebatan bilangan bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Itu diantara kemunduran umat Islam. Padahal dulu orang tua kita dulu sebelum penjajah datang itu bilangan pakainya bulan Hijriah. Bilangan tuh pakainya bulan Hijriah. Makanya orang tua dulu mah pas menghitung kelahiran teh bukan Masehi tapi Hijriah. Nah kalau sekarang ya mundur. Makanya inilah diantara kesuksesan. Kesuksesan siapa? Bukan kesuksesan kita. Kesuksesan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana firman Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Muhammad, orang Nasrani dan orang Yahudi kepada kamu dan umat kamu sehingga kalian mengikuti milah mereka, kebiasaan mereka. Ladi kita kan diantaranya kita mengikuti kebiasaan mereka. Kalau 1 Muharram orang Islam jempling. Terus Pak RW. Tapi ketika tahun baru Masehi orang Islam sudah beragenda. Betul? Ngabakar jagong teh mah. Leres? Ngahurungkeun pepetasan teh mah. Leres? Padahal eta teh adimas tasabuh. Makanya sebetulnya dilarang kalau orang-orang Nasrani ketika malam 1 Januari itu dilarang keluar semuanya. Makanya nu ngaramekeun teh orang Islam. Padahal Bu, api, petasan itu adalah kebiasaan Majusi. Lonceng kebiasaan Nasrani. Trompet kebiasaan Yahudi, dituturkan ke umat Islam. Itulah kemunduran Islam. Man tasabbaha qaumi fahuwa minhum. Barang siapa orang yang mengikuti kebiasaan seseorang, maka mereka akan bersama-sama dengan orang itu. Kebiasaan tahun baru nyeungeut pepetasan, ngamubadirkeun harta, 2 dosana. Hiji ngaganengkeun batur, nu kadua ngamubadirkeun harta. Leres. Ingat pepetasan untungna. Ya. Mengubadirkan harta, kata Al-Qur'an itu inna mubadirina kana ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyia-nyiakan harta dialah termasuk teman-temannya setan. Itu Bu, ya. Katanya orang Islam tapi teu apal bilangan bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah 12 bulan di dalam Islam. Itulah 12 bulan di dalam Islam. Muharram, Rabiul, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah 12 bulan di dalam Islam. Itulah 12 bulan di dalam Islam. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Rabiul Awal teh mulud, Rabiul Akhir teh silih mulud Pak RT, Pak RW. Sya'ban teh rewah, Zulqa'dah teh hapit, Zulhijjah teh rayagung. Ya. Bulan Rewah, kenapa disebut bulan Rewah oleh orang tua dulu? Karena di bulan Sya'ban, tepat tanggal 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengutus para arwah, karuhun-karuhun, ruh-ruh, jalmi-jalmi nutos maraoti payun, nu alladzina sabaquna bil iman, disimpenna di Iliyin. Disimpenna di Iliyin. Apa Iliyin teh? Iliyin teh tempat ruh, penyimpanan ruh orang-orang beriman. Di mana ayatna? Di langit ke-7, di ujung langit ke-7. Ada lagi sijin. Kalau sijin mah Pak RW tempat arwahna orang kafir sareng orang munafik. Ayatna teh di bumi lapis ke-7 di hanapeunana. Tempat siksaan persekot sateueu acan ka neraka. Orang tua kita yang alladzina sabaquna bil iman wafat dengan membawa iman, maka disimpan di Iliyin. Setiap 15 Sya'ban diizinkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salah sawios kitab mah itunya tiap wengi para arwah teh tiap wengi lungsur ka mana? Ka bumi keluargana Pak RW. Upami saur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hiji dina tiap-tiap maleman Idul Fitri Idul Adha, dua dina maleman awal sasih Rajab, tilu dina maleman 15 Sya'ban, opat dina maleman kaping 10 Muharram, 5 dina setiap malam Jumat turun beliau-beliau dan diam di atas rumah anak cucunya. Beliau berkata, tarhamu alaina bisadaqatin walau bilukmatin khobazin. Sayangilah oleh kalian kami walaupun hanya dengan sepotong roti. Hartosna ku sedekah. Apabila beliau-beliau tidak menemukan keluarganya yang berbuat sedekah, maka beliau pulang ke alam barzah dalam keadaan membawa hati yang sedih. Tubuh ya, nah diantawisna. Nah, eta 12 bulan. Saur Allah teh aya 4 bulan anu diharamkeun dimuliakeun. Hiji bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Itu saur Allah di Al-Qur'an. Saur Syekh Imam Jalaluddin As-Sayuti di tafsir Jalalain. Nah di sini wala tadlimu, dan janganlah kalian berbuat dolim. Ulah parasea. Harus Pak RW dina bulan Rajab teh ulah parasea. Satu kali kebaikan di bulan Rajab, Adimas,
Kalau kebaikan di bulan-bulan lain, satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Itu dina kitab Duratun Nasihin. Kalau di bulan Rajab, satu kebaikan Allah balas 70 kali lipat. Tapi jangan nunggu. Nanti berbuat kebaikan tadi di bulan Rajab. Emang usia kita nyampe ke bulan Rajab? Jadi kalau hadir di pengajian ini ya Dimas, di bulan-bulan lain Allah balas satu kebaikan 10. Tapi lamun di bulan Rajab mah sakali ngaos ayeuna 70 kali lipat. Itu bunyinya. Saatna bulan Rajab teh saatna kita membersihkan dosa-dosa lahiriah. Pisaur ulama dina kitab Duratun Nasihin, inna Rajaba litathhiril jasadi wa sya'bana litathhiril qalbi wa ramadhana litathhilir ruhi. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan untuk menyucikan lahiriah kita, jasad kita. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mensucikan hati kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan ruh kita. Ketika jasadnya suci, ketika hatinya suci, ketika ruhnya suci, maka satu Syawal berhak mendapat gelar minal aidin wal faizin. Termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian jiwa, yaitu fitrah. Bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, baik bayi yang lahir dari orang sengsara, orang kaya, dia semuanya suci lahirnya, betul. Da bayi mah tara cuat ciwitnya. Anu neme lahir bu borojol tina rahim ibuna osok nyiwit tara. Bersih jasadnya, osok nyanak sok nyanak artos tina dompet corogena tara. Suka berbuat dia kepada orang lain? Enggak. Bersih lahiriahnya, bersih hatinya. Orang yang baru lahir dari rahim seorang ibu, hatinya bersih bu, moal sisirikan. Ayat te. Bayi anu melahir dilahirkan ti jalmi biasa. Sirik ka jalmi dilahirkan ti jalmi beunghar ayat te. Henteu. Baik bayi yang dilahirkan dari orang biasa ataupun orang kaya, pas begitu lahir mah sami sadayana ge oa-oaan. Leres. Yang ketiga, sang jabang bayi bersih ruhnya. Makanya disebutna fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan suci. Gitu, Bu. Suci dari dosa. Nah, kalau kita pengen dapat minal aidin wal faizin di satu Syawal dari sekarang. Dari sekarang dengan meningkatkan amal ibadah kebaikan diantaranya mengisi pengajian, gitu nyebutnya. Itu diantawisna sekedik lah mengupas tentang bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan meningkatkan amal ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Lebar bu. Makanya ulama ngajarkeun karena bulan Rajab itu disebut Sayyidul Istighfar. Bukan Sayyidul Istighfar, Syahrul Istighfar, bulan meminta permohonan kepada Allah. Makanya ulama mengajarkan kepada kita yang disebut dengan istighfar Rajab. Apa itu bu? Dibaca 70 kali habis maghrib sama subuh. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Yang kedua ulama mengajarkan tasbih Rajab. Setiap 10 hari. 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Apal? 10 hari pertama apa bu? Subhanallahil hayyil qayyum. 10 hari kedua, Subhanallahil ahadis somad. 10 hari ketiga, Subhanallahir rauf. Itu dibaca 100 kali. Itu ulama mengajarkan kepada kita agar apa? Agar senantiasa kita bisa meningkatkan amal ibadah kebaikan di bulan Rajab ini dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menyinggung dari sana karena bertepatan juga dengan hadis yang di sini, walaupun di sini adalah tentang menjelaskan rukun Islam. Memperkuat dari hadis kedua. Di dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer juga sama
di pasal pertama kitab Safinatun Najah adalah tentang rukun Islam. Kenapa? Saking pentingnya. Saking pentingnya. Satu, ajarkan nama-nama bulan kepada anak keturunan ibu-ibu. Yang kedua, ajarkan rukun Islam kepada anak keturunan ibu-ibu. Jangan sampai anak Islam tidak tahu rukun Islam. Nini akhirnya teu apal sokomo incuna. Nah, Islamnya diragukan itu teh. Islamnya diragukan. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti golongan sahabat. Pernah mendengar dari Rasulullah. Kata Rasul itu, Islam itu didirikan, dibangun dengan 5 unsur. Jadi di sini baginda Rasul mengibaratkan agama Islam itu adalah suatu bangunan. Jadi Rasul mengibaratkan Islam itu suatu bangunan yang kokoh. Berarti kalau bangunan ada pondasinya, leres, ayat tihangna, ya, ayat ventilasina, ayat pagerna, ayat atapna, leres teu. Bumi ibu-ibu ayat pondasian teu. Ayat dindingan, ayat ventilasian, ayat pageran, eta mah umumnya, aya di pagar aya teu. Akan wajar dina Ramadan ge nu puasa nu tara gitu. Yang kelima ada atapnya. Ieu mah dasareusna ngemutanna sugan mudah-mudahan teu hilap nyebutnya kan udah di hadis kedua itu tentang rukun Islam udah. Nah di sini diperkuat lagi. Kata Rasul Islam itu dibangun dengan 5 perkara. 1, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam itu dibangun dengan 2 kalimat syahadat, hartosna pondasi. Makanya ini adalah pelajaran buat kita. Ketika anak kita sudah mulai bisa menerima pemahaman, tos ngartos lah saur Sunda, berikan ajaran. Ajaran apa? Ajaran ketauhidan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti baginda Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, beliau berkata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan nanti kalau saya sudah tidak ada? Jadi ajarkan ketauhidan dulu. Atos kan punya syahadatnya kabagi seberiji bu? Udah kan ini mah mengulang sebetulnya Pak RW. Syahadatnya kabagi seberiji bu? Syahadat itu kebagi 2. 1 syahadat uluhiyah, ya. Isinya asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat nabawiyah, yang isinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati. Kalau pondasinya rapuh, ya rapuh juga keagamaannya. Pak RW ngabangun rumah, pondasinya asal-asalan. Itu Pak RW, tanpa aturan. Kiat moal bangunanana. Moal kiat. Sami. Jadi Islam di dalam jiwa manusia itu harus laksana bangunan yang kokoh. Supaya bangunannya kokoh diawali dari pondasinya yang kokoh apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah.
upami arti bebas dikatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nyaksi ibu kana Al-Qur'an ka Allah. Nyaksi teu Bu? Bapak-bapak nyaksi teu ka Allah. Kantos penak sareng Allah. Kan yang namanya nyaksi mah harus lihat, leres teu? Saya melihat, saya menyaksikan debat, ditinggal teu debatna? Ditinggal walaupun dina TV. Nyaksi teu ka Allah? Teu. Nyaksi teu ka Kangjeng Rasul? Teu penak sana Kangjeng Rasul ge. Makana di Manonjaya di Miftahul Huda tempat saya ngaji, asyhadu atau syahadat itu diartikan bukan menyaksi, bukan bersaksi. Kenapa? Karena tidak lihat. Sebetulnya yang kita saksikan bukan Allah dan Nabi Muhammadnya. Yang kita saksikan mah adalah ciptaan Allah, leres teu? Yang kita saksikan mah adalah ucapan baginda Nabi melalui ulama, diantaranya hadis arba'in. Daka Rasulna mah teu nyaksi lah, hidupnya juga bukan di masa Rasul. Ke Allahnya juga tidak nyaksi. Yang kita saksikan hanyalah ciptaan Allah. Yang kita saksikan adalah sabda-sabda Rasulullah. Makanya di dalam asyhadu itu udah sebetulnya ini tinggal tanya jawab we. Di dalam asyhadu itu tersimpan ada berapa Bu kemarin teh? Di pas hadis kedua diserat teh. Nu diserat we ge hilap kamu tuh diseratnya. Di dalam kalimat asyhadu itu tersimpan dua. Kalau saya menerima ajaran dari Miftahul Huda gini, nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdik. Artinya saya meyakini, yakin dengan sepenuh hati. Naon margina yakin? Da teu ningal ka Allah nanage. Ngan yakin bahwa pangeran urang teh Gusti Allah. Yakin bahwa nabi urang teh Nabi Muhammad dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Meyakini dengan sepenuh hati, makrifat dan tasdik isinya teh. Jadi yakinnya tuh harus dengan dua hal. Satu makrifat, yang kedua tasdik. Naon makrifat Bu? Pami di Manunjaya mah kieu, Mama Dedep sareng murang kalih mah. Ari patokan marifat eta kieu idrokun jajimun bihai sulayaqau ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'i nasiun andalili pamanggih anu jajim nu teu keuna awah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alasan apa teu? Jantan hiji syarat leres na nekadkeun, salah syarat leres na meyakini itu dengan dua hal. Satu dengan makrifat. Apa makrifat teh? Mengetahui sesuatu dengan apa? Satu dengan tahu dalilnya. Kamar itu atus sebetulnya. Adi masnya aya sebiji cenah marifat teh opat hiji. Yang kedua tidak berubah. Yang ketiga sesuai bukti. Yang keempat ada dalilnya. Gitu Bu. Jantan nu disebat marifat teh mengetahui dengan pasti. Bade kenal ka Allah kumaha. Bade pasti apal ka Allah kumaha, sifat Allah na wae ge teu arapal. Mau tahu gimana, mau yakin gimana akan kebaikan Allah, asma Allah wae ge teu arapal leres teu. Asma Allah aya sabaraha Bu? 99 coba. 1. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudus, ya
ya salam, ya mu'min ya muhaimin, ya azizu ya jabar ya mutakabiru, ya khaliqu ya bari'u ya musawiru. Itu diantaranya. Kan ibu-ibu punya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau kenal ka Allah teu apana minage apana teh Allah. Bari tara dibaca-baca. Maksud tara dibaca-baca teh Pak RW tara dipanggil-panggil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asal gitu, Bu. Asal gitu. Ya Allah, 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 minimal 1000 kali. Dina Al-Qur'an teh fadhkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Orang mah jarang nyebat Allah lagi. Ya. Katanya cinta kepada Allah, tapi Allah jarang disebut. Sedangkan definisi cinta itu adalah man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Barang siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut nama Allah. Kirang bara, Bu, maos al-ikhlas mah atun nyebat-nyebat nama Allah. Kirang bara setiap saat, dimanapun sedang apapun tidak lepas dengan al-ikhlas. Atau nyebat-nyebat nama Allah 1000 kali mah. Datu sajam 2 jam tuh. Gitu, Bu. Bahkan pernah baginda Rasul dalam suatu hari, pada suatu hari, keadaan di hari itu matahari cerah tapi redup, tapi bukan mau turun hujan. Teras lungsur malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi tumaros ka malak Jibril, ya Jibril aya naon ieu? Dina ieu poe matahari teh jiga aya nu ngahalangan. Saur malak Jibril, matahari itu memang ada yang menghalangi. Siapa yang menghalanginya? Sayap-sayap 70.000 malaikat yang turun ke bumi. Kenapa? Ada apa sampai malaikat sebanyak itu turun ke bumi? Karena ada sahabatmu yang wafat dan Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat itu untuk mendoakan dia. Kata baginda Rasul, apakah amalannya sampai Allah mengistimewakan dia? Kata malaikat Jibril, dia dalam keadaan apapun, baik itu sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring, dimanapun, tidak lepas membaca surah Al-Ikhlas. Terlepas maca surah Al-Ikhlas. Ya minimal kurang mah masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu, Bu. Ya. La ilaha illallah memilih panjang teuing atau ya Allah we. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Apabila kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat sama kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur. Kalau di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul mah, fadhkuruni bittaati adzkurukum bil maunati. Apabila kalian ingat kepadaku dengan taat, yaitu berzikir, adzkurukum bil maunati, maka aku akan ingat kepada kalian dengan memberikan pertolongan. Itu, Bu. Jadi untuk makrifat, Adimas, untuk yakin sepenuh hati, kita harus tahu sifat asma-asma Allah yang 99. Rasul menjamin loh, Bu. Kata Rasul, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man absoha dakhalal jannah. Sesungguhnya milik Allah lah 99 nama. Dan barang siapa yang bisa menjaga dan mengamalkan 99 nama itu, maka dia akan masuk surga.
Tata. Kedah apal Asmaul Husna. Pami di Miftahul Lisan mah sok diaos cuman sanes nebieu di Miftahul Lisan mah kieu Bu. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القبيض الباسط الخافض الرافع المعيج المضل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الموقت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادئ الباقي الوريث الرشيد الصبور جل جلاله. Nah itu harus hafal. Wajib kita secara santai apa nanti? Wajib hafalnya ya. Nah, yang kedua tahu sifat Allah. Yang 20 hafal. Kata ulama, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Pangheulana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Jadi yang pertama yang wajib dikenalkan kepada hamba Allah adalah makrifat kepada Allah, mengetahui Allah. Acan diwajibkan sholat, acan diwajibkan puasa, baca Quran, tapi kedah makrifat heula ka Allah. Itu diantawisna. Yakin dengan sepenuh hati. Yang kedua sesuai dengan bukti. Meyakini ini semua ciptaan Allah. Yang ketiga tidak robah-robah. Damua robah upami yakinal res. Betul. Pak RW ngabangun pondasi. Tapi semena teh kirang. Robah mah tah? Robah. Tapi kalau Pak RW membangun pondasi semennya sesuai dengan aturan pasti bangunan itu kokoh. Sami urang oge sahadatna. Kalau sahadatnya itu hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak digali aturan-aturan sahadatnya, maka sahadatnya itu akan rapuh. Makanya wajar Bu, doa urang mah caran sesa diijabah. Da kadang sok euteup sungudon ka Gusti kade punya dina Al-Quran surah Al-Fatmah, barang siapa orang yang syu'udon kepada Allah maka dia termasuk golongan orang musyrik dan orang munafik. Duh, saya teh terus aja berdoa pengen ini tapi belum dikabulkan juga. Syu'udon ke Allah teh nah eta teh dosa. Itu Bu ya. Jadi harus hafal asma Allah, harus hafal sifat Allah. Insya Allah pondasi syahadat buat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, hafal asma Rasul dan hafal sifat-sifat Rasul. Nu sakedik we, sifat Rasul teh aya sabriji Bu? Sifat yang wajib di para Rasul aya sabriji Bu, Pak? 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 patonah, 4 tabligh. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Kita sifat di para nabi. Yang mustahil ada berapa? 4 juga. 1. Jadi kedah apa nu wajibna, kedah apa nu mustahilna. Baik sifat Allah mustahil di Allah, yang wajib di Rasul, yang mustahil di Rasul.
Gitu Bu. Sidik amanah tabligh patona, kizib khianat kitman biladah, bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera nyumputkeun bodoh. Jadi satu, sidik artinya benar atau jujur. Dua, amanah artinya terpercaya. Tiga, tabligh artinya menyampaikan. Empat, patonah artinya pintar. Mustahilnya satu, kizib artinya bohong. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, menyembunyikan. Yang keempat, bodoh. Tuh. Apa? Makanya dah sesah. Pilihlah pimpinan yang sidik, amanah, tabligh, patonah. Lah akan ada. Ya. Kenapa? Karena sidik, amanah, tabligh, patonah mah itu mah bagi para nabi maksum. Kita mah kadang-kadang ya patonahna sapatonah batasan urang. Cuman kita diwajibkan harus bisa sidik, jujur, harus bisa amanah, harus bisa tabligh, harus bisa patonah. Itu teh kewajiban kita Bu sebagai muslim. Segimana ukuran kemampuan kita. Ibu-ibu wajib sidikna, ibu-ibu wajib amanahna, ibu-ibu wajib menyampaikanana, ibu-ibu wajib pinterna. Gitu. Makana ya tugas sadayana anu opat tadi mung tetap aya batasan. Kenapa? Karena kita mah tidak maksum, ari para nabi mah maksum. Baginda Rasul pintar, paling pintar. Kenapa? Karena beliau itu adalah kekasih Allah dan langsung guru nage malaikat Jibril. Ari urang mah nya kitu teh yang kemarin juga sudah lupa lagi ya. Tuh. Ya. Ya teh. Makanya padilah ditulis teh. Ditulis itu ya. Jadi walaupun tidak dibaca, ketika ilmu ditulis satu huruf 10 kebaikan. Wios dibaca nama iraha we. Ya kan di sini mah Pak RW apa santrinya santri mingguan dan santri mingguan yang tidak ada pengetesan. Tuh. Santri mingguan yang tidak ada pengetesan. Jadi moal sieun teu apal. Benten kupami santri-santri seperti kieu. Aya pengetesan. Betul. Quran ditalarna sieun dites, malu kalau di sana. Kalau jamaah mingguan mah moal aya dites. Ya. Makanya alhamdulillah yang penting mah istiqomah. Peribahasa orang tua dulu cikaracak ningang batu laun-laun jadi dekok. Walaupun kita punya penyakit barho dan cingho ya. Nya ari barho teh bubar poho Pak RW. Nah, itu mah rada leuheung, rada sakitan keneh. Masih nempel, tapi nu paling parah mah cingho. Cicing keneh geus poho. Walaupun seperti itu, nah makanya tuntutan baginda Rasul itu bukan pintar tapi mencari ilmu. Di dalam hadis Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu lahu ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan untuk menuju tempat mencari ilmu, maka seakan-akan Allah memperjalankan dia menuju surganya Allah. Gitu. Walaupun teka cenak sadayana, ada orang benten, orang mah sanes Imam Syafi'i. Orang mah otak nage otak cepat hafal, cepat lupa susah. Kan upami kalau Imam Syafi'i Bu, Imam Syafi'i mah cepat hafal susah lupa. Kalau kita mah kebalik. Ya. Susah apa cepat otak kita, makanya jangan belagu, jangan ngikutin Imam Syafi'i, enggak ya.
Saya Imam Syafi'i mah apa yang misalkan kita baca, sekali mendengar langsung hafal. Kalau kita puluhan kali mendengar juga. Namun margina Pak RW, karena kalau kita mah buyah, mayoritas kita pengajian itu didengarkannya pamisaur orang Sunda, kuceli, sanes kucepil. Jadi kalau kita mah kalau mendengarkan pengajian teh kuceli saur orang Sunda, sanes kucepil. Apa celi? Karena di kuping kena kuceli nya celi kateleun. Celi kateleun teh lebet di katuhu keluar ti kenca tinggal we katel. So, upami celi katel ditojos ti luhur teh keluar ka handap sami. Tapi kalau dengan upami kucepil begitu ngupingin teh nancep nyempil dina hate ditransferkeun kana otak diamalkeun dina perbuatan itu bentenana ceuli sareng cepil. Nah kebanyakan kita mah ceuli. Kita tanya tos weda panjang. Jadi satu makrifat, meyakini dengan sepenuh hati dengan yang 4 tadi bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, setelah ma'rifat ada tasdik. Tasdik teh Bu ma'al idiani wal qabuli. Nu atos diserat kantun dibuka, nu teu acan nyerat diserat. Ma'al idiani wal qabuli. Artinya disertai dengan pengakuan dan penerimaan. Ngaku, narima. Gitu Bu. Mengakui dan kalau mengakui saja tidak menerima nggak jadi tasdiknya. Ngaku Allah pangeran. Pak Haji, ngaku Allah, ngaku Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi kita, tapi tidak diterima ajarannya, maka nggak jadi syahadatnya, rapuh. Kata Allah teh, kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, utusan Allah terakhir, dan suri tauladan kita. Ngaku kita. Datanglah dari Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Allah teh, innamal mu'minuna ikhwatun. Pastina ari setiap aranjeun kabeh, setiap orang beriman itu saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka saling memberikan kemaslahatanlah di antara kalian semua, di antara saudara kalian. Ulah papisahan. Saur orang Sunda mah ulah pakia-kia, ulah pagirang-girang tampian. Apa teh pakia-kia? Pakia-kia apa? Berpecah belah. Hati-hati sekarang. Jangan karena beda pilihan jadi parasea. Nah, jadi kata Allah teh saling memberikan kemaslahatan di antara kalian. Janganlah kalian berpecah belah. Kalian harus bersatu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Saur Allah. Saur Kangjeng Nabi. La yadkhulal jannah qati'un ay qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahmi. Hati-hati Bu. Sengaja saya sampaikan karena sekarang masanya seperti itu. Ulah gara-gara beda partai jadi papisahan. Pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai perpecahan terjadi di antara kita. Karena yang bahaya mah perpecahan.
Kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ayeuna mah jadi beda milihna nu tadi mah ka dieu anggeus ayeuna mah itu pilihan tos beres pan musuhanna mah sabaraha taun geuning. Itu yang bahaya, makanya sahadatna rapuh. Kenapa sahadatnya rapuh? Yaitu tadi, hanya sekedar mengakui saya Islam, tapi tidak menerima ajaran Islam. Kata Rasul, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadaihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang bisa menyelamatkan saudaranya dari tangan dan lidahnya. Hati-hati, setiap orang muslim harus menjaga ucapan, harus menjaga perilaku. Makanya kata orang tua Sunda dulu, begini, jaga ucap, lampah jeung tekad. Kenapa? Karena hati-hati, jaga ucapan kita, takut ucapan kita menyakiti hati saudara kita. Jaga perilaku kita, takut perilaku kita menyakiti saudara kita. Jaga hati kita, takut hati kita menyimpang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bu ya, ta'ala. Itu ya Bu ya. Makanya harus kuat pondasinya. Gitu. Jantan tasdek teh menerima dan mengakui dan menerima, terima semua ajaran dari Allah, terima ajaran dari Rasulullah SAW. Sega tasdek, tandanya kita menerima ada 5. 1, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ditambah lagi 1, wa bil Ka'bati kiblata. Nah, nanti itu ditanya nanti di akhirat. Janten pertanyaan ti malaikatnya moal langkung ti 5 nu bieu. Pertanyaan malaikat mungkar nakir nanti itu enggak lebih daripada yang barusan. Wah cenah teh lamun kitu mah teu kudu salat. Teu kudu ngaji capek-capek. Apalkeun we eta. Man rabbuka? Allahu rabbi, kan dina talqin aya Pak RW. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad sayyiduna Muhammadun nabi. Wa ma dinuka? Islamu dini. Wa ma imamuka? Qur'ani imami. Wa ma ikhwanuka? Mu'minina wa mu'minat, muslimina wal apalkeun we eta. Bu, nah tara kapangaosan. Dabi mah tos apal pertarosan malaikat. Pak, nah tara kapangaosan. Saya mah sudah hafal apa yang akan nanti malaikat pertanyakan. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di akhir talqin sabbataqallahu bil qauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah akan menetapkan apa yang diucapkan ketika hidup kita. Di akhirnya gitu. Walaupun ku ibu-ibu tadi apalkeun tadi. Tapi rajin pangaosan. Ya, walaupun pangaosan hanya sebatas babandung kuping seorang Sunda mah. Terang babandung kuping teh. Babandung kuping teh hanya sekedar mendengarkan, menjadi pendengar setia. Kan gitu mayoritas pangaosan mah nya. Hanya menjadi pendengar setia. Kadang-kadang kupingkeunna bari nundutan. Pak kahartos bieu teh nu ngaos teh kahartos. Nyerep pisan. Nyerep nate kana sarung ngacai. Ucarogena ditaroskeun, "Mah, ngerti barusan?" Ngerti. Ditaros teh duka. Walaupun hanya seperti itu, tapi istiqomah dengan niatan ikhlas mengharapkan ridhonya Allah, maka nanti capeknya ibu, capeknya bapak duduk di pengajian, kelak itulah yang akan menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Itu Bu, ya itu diantaranya. Jadi da upami ditaroskeun ti awal tadi, waduh wallahu alam. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Sejauh mana keridhoan kita akan bertuhan kepada Allah. Tadi dia Pak RW, anu sok rada mecat keimanan teh. Ridho di pangerananku Allah ketika Allah maparinan ujian, senang, lupa ke Allah. Ridho di pangerananku Allah ketika Allah maparin ujian, teu enak ngarasula. Allah teh meureun teu nyaa. Itu batal sahadatna Bu.
Ridho di pangaranan ku Allah. Saur Allah teh, atiullaha wa atiur rasul. Kalau kalian ridho kepadaku sebagai Tuhan kalian, taatlah kepadaku, taatlah kepada Rasul. Nah, taat kepadaku, taat kepada Rasul. Saur Rasul teh saur Kangjeng Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Saur Kangjeng Nabi teh diwajibkeun nyuprih ilmu ka muslim istri sareng pameget tingawitan di eyong dugi ka sangkerdong. Teras urang teh teu nyuprih ilmu, taat ka Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi teh wajib nyuprih ilmu ka muslim istri sareng pamegat. Tingawitan di eyong dugi ka sangkerdong tegesna maot. Teras urang teu nyuprih ilmu, taat ka Kangjeng Nabi. Taat teu? Henteu da saur Nabi teh piwarang nyuprih ilmu, urang teu nyuprih ilmu berarti teu taat ka Kangjeng. Di mana teu taat ka Kangjeng Nabi berarti teu taat ka Gusti Allah. Di mana teu taat ka Gusti Allah, wayahna sahadatna ge teu janten. Kitu Bu. Wayahna sahadatna ge teu janten. Walaupun ngaosna nu tadi teh hanya sekedar mendengarkan. Karena kata Rasul teh kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun homisan. Jadilah kalian tukang mengajar ngaji. Kalau nggak mampu jadi pengajar ngaji, jadilah kalian yang mengajinya. Kalau nggak mampu menjadi orang yang mengajinya, jadilah pendengar setia. Kalau tidak mampu menjadi pendengar setia, jadilah yang mencintai tempat syiar agama. Wala takun khomisan patahalak bih. Janganlah kalian menjadi yang kelima, yaitu ngajar ngaos hante, ngaosna ente, ngupingkeun tara, cinta henteu, ngadon ngabenci. Nah itu mah ruksak. Dina ta'limul muta'alimah Bu, Pak, orang-orang yang tidak mau ke pengajian teh disebut nanti itu adalah laler hejo. Terang laler hejo. Makanya alhamdulillah jadi santri. Jadi santri mah teu janten laler hejo. Terang laler hejo Bu. Laler hejo resepna kana naon? Untuk nalalir hejo dina naon. Nah, orang yang tidak suka ke pengajian teh seperti itu. Naudzubillahi min. Bahkan bumi mengancam orang-orang yang menjauhi tempat siar ilmu. Makanya alhamdulillah di sini sama Pak RW dan Adimas digelar pengajian setiap hari Ahad. Lumayan Pak RW. Engke di akhirat kan Pak RW teh ditaros, Adimas mah ditaros. Pak RW nu bakal ditaros. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pengembala dan kalian akan ditanya tentang gembalaan kalian. Pak RW menjadi pengembala yang mengurus satu RW. Di mana masyarakat na teu ngaraos, Pak RW na hare-hare dituntut di akhirat. Walaupun Pak RW na getol tahajud, walaupun Pak RW na getol saum Senin Kemis bahkan saum Daud, duha na rajin, 5 waktu na rajin, ke masjid na getol, tapi warganya tidak ada yang mencari ilmu. Pak RW diam-diam saja, ditaruh kata ku Allah Pak RW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pak RW teh pengembala dan akan ditanya tentang gembalaan kalian. Sa RW 15 lepat salatna, ustad katempuhan, RW oge katempuhan. Hayo. Aya nu maksiat, Pak RW katempuhan. Masyarakat teu apal kana agama, Pak RW katempuhan. Pas bade ka surga da rebo. Amal sholatna teh, amal baca Qur'annya, amal puasanya, tahajudnya di-stop ku malaikat. Mau kemana? Mau ke surga. Kenapa? Stop dulu. Kenapa saya di-stopkan? Saya sudah bawa amal. Bentar, Anda tuh pernah jadi RW di Sore yang Indah. Lihat dulu warga Anda. Warga Anda yang begini, ternyata Anda diam-diam saja. Wayahna amal saya na dicabutan. Akhirnya ditajong ka neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tah da apa RW mah hadir dina pangaosan ketika jaga ditaros ku Allah teh
Saur Pak RW teh hujahna teh, ya Allah, saya sudah memfasilitasi. Betul. Minimalnya tiap hari Ahad saya memfasilitasi pengajian dan saya hadir di pengajian. Saya mengajak warga saya untuk mengaji, untuk belajar agama, tapi mungkin hidayah belum sampai kepada dia. Bebas Pak RW. Mana saksinya? Tihang Riyadul Mutakin bersaksi. Saur Tihang Riyadul Mutakin teleres Gusti, abdi nu sok disaranean ku Pak RW. Gitu Bu. Ya. Jadi hati-hati, jangan santai-santai saja. Tadi antau jantan ada mau beres ini. Ewe, sedap. Teraskeun dewe sasih payun. Sakali deui kesimpulanana masih syahadat da panjang Bu itu santai. Ya mau saya sabar dinten. Kesimpulanana syahadat diartikan bersaksi, ya. Satu, karena kita menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Syahadat diartikan bersaksi kepada Nabi Muhammad karena kita menyaksikan sabda-sabda Nabi, diantaranya hadis ini, hadis arba'in. Yang kedua, asyhadu diartikan meyakini, yaitu kepada Allah dan Rasulnya, karena kita tidak melihat Allah dan Rasulnya, tapi kita yakin sepenuh hati. Yakin sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dengan apa? Satu, dengan tidak akan berubah-ubah. Ulah ari ngaku mangeran ka Gusti Allah, ngan Nabi ka Nabi Muhammad, tapi hate sok robah. Robah naon? Robah ngaluarkeun atanapi berpikir bahwa ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Sapertos meyakini kita bahwa segala sesuatunya ada dalam genggaman kekuasaan Gusti Allah. Sehat kita, sakit kita, pas ibu lagi sakit, nyeri mastaka, nah, nuang we oskadon, damang we ku oskadon teh saur ibu teh alhamdulillah, bukan alhamdulillah, tuhnya sakit kepala ge oleh oskadon mah sembuh bener kata pamantep misalkan. Meyakini kita sakit dengan meyakini kesembuhan kita dengan oskadon, lupa kepada Allah, tidak memuji kepada Allah, hati-hati, itu sudah robah keyakinannya. Oh abdi teh teu damang dicana ka dokter anu teu damang, ka dieu can damang keneh, ka dokter ieu mah. Meyakini dokter itu yang menyembuhkan. Nah, dina kitab Tijan Ad-Darrimah disebutna musyrik fil af'al. Musyrik karena pada melan Gusti Allah. Tebunya. Nah, dengan konsep meyakini itu dua, satu ma'rifat, yang kedua tasdik. Apa tasdik itu tadi Bu? Menerima dan mengakui dan menerima, mengakui Allah Tuhan kita, mengakui Nabi Muhammad Nabi kita, dan menerima ajaran Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kita mengakui Allah dan Nabi Muhammad tapi tidak menerima ajarannya, maka batal tasdiknya. Kalau batal tasdiknya, batal syahadatnya. Kalau batal syahadatnya, terjadi gimana? Walaupun terus-terusan maca syahadat. Walaupun terus-terusan maca syahadat, tapi yaitu tadi tidak menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan dengan adanya pengajian di tiap hari Ahad, minimalnya Riyadul Mutakin itu ada 3 ya. 1 malam Jumat yang disesepui oleh Bapak Haji Ali Bapadal, majelis dzikir di malam Jumat. Yang kedua hari Rabu, malam Rabu ya Adi Mas. Nah, yang ketiga hari Ahad sore. Ya syukur-syukur tiga-tiganya. Syukur-syukur tiga-tiganya. Ya paling banter atuh malam Jumat hari Minggu gitu. Ya, paling banter malam Jumat hari Minggu. Ya Bu ya, itu diantaranya. Jadi sekali lagi can tamat masih dalam syahadat. Perkuat syahadat kita dengan menggali
kajian-kajian syahadat. Mudah-mudahan ketika pondasinya kuat, bangunan apapun yang akan didirikan di pondasi tersebut, maka bangunan itu akan kuat. Di dalam Islam, pondasi itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah agar syahadat ini bisa terbawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi lastulil firdausi ahla walaku ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi sara tobat anu sohe ayalima hiji lesotina dosa nuti heula dua nejamoal arek balik deui tilu rasa helas ketiru dzambil azimi. Demikian pengajian hari ini. Masih di hadis ketiga, belum selesai masalah syahadat. Nanti kalau bab sholat wa iqamus sholatinya mungkin kita perkenalkan syarat sah sholat, rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Wayahna panjang deui wae karena itu wajib Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kesehatan, dan mudah-mudahan pengajian ini menjadi pengajian yang akan membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baiknya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.